Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami puji dan sembah Engkau ya Allah Bapa di sorga, pada pagi hari yang indah ini, ketika kami dapat menikmati satu hari yang baru. Kami menerimanya bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, pada pagi ini kami masih memohon ke hadapan-Mu. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberi kepada kami kesehatan dan kekuatan, bahkan sukacita, agar kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 20 Juli 2021, tertulis dalam Roma 8 ayat 17, demikianlah bunyinya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita adalah anak-anak Allah? Kita telah menjadi anak-anak Allah ketika kita diselamatkan, karena kita diangkat menjadi keluarga Allah melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Sebab kita tidak pernah menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tetapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Status sebagai anak-anak Allah ada jaminan, yaitu bahwa kedudukan kita sebagai ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah jika hidup dalam roh dan kebenaran. Karena dengan itu ada suatu kekuatan yang begitu besar untuk menghadapi dosa dan penderitaan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah begitu saja. Sebagai anak, kita tidak boleh hanya menerima sebagai ahli waris, tetapi sebagai anak kita harus bisa menderita bersama dengan Kristus, supaya kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Sering sekali orang yang beranggapan bahwa sebagai anak Allah, maka secara otomatis ia akan menerima kesuksesan, berkat, dan kelimpahan hidup, kesembuhan, dan kenikmatan dunia lainnya, dan berpikir tidak mungkin menghadapi penderitaan. Maka ketika seseorang menghadapi penderitaan, membuat ia kecewa dan menyalahkan Allah di dalam hidupnya. Menderita bersama dengan Yesus maksudnya adalah menyediakan diri memikul beban yang Tuhan percayakan
dan mau melakukan tugas sebagai anak Allah. Jika saat ini kita sedang menghadapi penderitaan, apalagi karena situasi pandemik COVID-19, tetaplah bersabar, tetaplah bertahan, seraya tetap patuhi protokol dan berdoa agar Tuhan terus memampukan kita melewati hari-hari yang sulit ini. Dan biarkanlah Yesus Kristus terlibat dalam setiap detil kehidupan kita. Biarlah Roh-Nya yang memimpin setiap perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak salah jalan. Amin. Kita kembali berdoa. Kami sungguh bersyukur pada pagi ini ya Tuhan atas seluruh kasih-Mu yang begitu besar, senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur menjadi anak-Mu dan menjadi ahli waris-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu melakukan tugas kami di dunia ini. Sebagai anak, kami harus melakukan kehendak Bapa. Kami juga akan harus memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Buat saudara dan sahabat kami yang sedang sakit, bahkan yang menderita karena COVID. Tuhan, pulihkanlah dan beri kesehatan agar mereka bisa sehat dan beraktivitas kembali. Dan bagi mereka yang berduka karena kehilangan anggota keluarga, Tuhan, berilah mereka penghiburan agar mereka kembali merasakan sukacita dan mereka dapat kembali beraktivitas. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.